Ani Sudarjo. Saya biasa dipanggil dengan Christine, ya. Pengalaman saya 31 tahun, mungkin teman-teman waktu itu belum diproses produksi ya sama orang tuanya gitu ya. Saya sudah bekerja di Bank Mandiri gitu ya, Bank Mandiri dan Ex Legacy sebelumnya ya. Dan pengalaman saya mulai dari lebih banyak memang di bagian kredit ya. Dari 31 tahun pengalaman saya, 28 tahunnya itu di bagian kredit gitu ya. Nah, di 28 tahun itu saya ya kemana-mana gitu ya, artinya kredit mikro, kredit konsumer, misalnya terkait KPR atau multiguna gitu ya, lalu SME, komersial dan juga corporate ya, seperti itu. Dan yang terakhir jabatan saya itu adalah sebagai EBO. EBO itu pemegang kewenangan memutus kredit sampai dengan limit 10 miliar ya. Dan terakhir saya itu di Kanwil Bandung ya, seperti itu. Nah, kalau sekarang saya lebih banyak mengajar ya, mengajar baik di Bank Mandiri gitu ya, maupun juga di bank-bank lain. Contohnya kalau misalnya saya dapat penugasan dari LPPI gitu ya, saya bisa mengajar juga ke bank swasta, bank BUMN, bank pembangunan daerah, BPR dan lain sebagainya ya. Jadi itu yang tugas saya saat ini, dan juga saya juga masih dipercaya juga sekarang sebagai Head of Training di Loan Market Indonesia di Jakarta ya, seperti itu. Jadi kalau saya orangnya cukup setia gitu ya, cukup setia dengan Bank Mandiri. Makanya saya appreciate sekali dengan Bank Mandiri untuk program yang tahun ini ya, adanya magang dalam jumlah yang banyak gitu ya, dan teman-teman juga kan memang sangat diperlukan ya, dari kuliah itu harus ada magangnya seperti itu ya. Dan ini betul-betul Bank Mandiri terbuka ya untuk semua universitas yang ada. Saya lihat ada yang dari dari ITB, lalu dari mana ya, dari Erlangga, banyak sekali ini ya, luar biasa. Mana dari ITB, Erlangga, Brawijaya, Undip, Gajah Mada, UI juga ada, Pajajaran ya, Pajajaran di Bandung ya. Lalu apa nih? Oke. Dan saya juga kebetulan dulu saya S1-nya di Parahyangan ya, di Bandung. Lalu saya S2-nya di Pajajaran ya. Saya ngambil magister manajemen itu sambil S2-nya saya sambil bekerja. Waktu itu saya di Bank Bumi Daya ya. Seperti itu. Mudah-mudahan saya bisa membantu teman-teman semua untuk memahami gitu ya, untuk memahami terkait dengan mengenai overview segmen SME ya. Jadi kalau SME itu nanti kita lihat apakah apa saja sih yang dimaksud dengan segmen SME ya. Nanti kalau teman-teman mau bertanya saja, langsung bicara aja ya, potong saja nggak apa-apa ya, karena jadwal kita ini sampai dengan jam 12 ya. Jadi teman-teman nggak usah harus nunggu saya selesaikan modulnya, nggak usah ya, langsung saja untuk bertanya boleh ya. Oke. Agenda pagi hari ini sampai dengan siang nanti
Yang pertama itu terkait dengan yang namanya segmentasi, gitu ya. Segmentasi SME, Small Medium Enterprise Kredit itu kriterianya nanti seperti apa sih? Kalau namanya kredit SME itu nanti dibatasinya seperti apa? Apakah nanti atas dasar dari limit kredit yang diberikan, gitu ya? Apakah atas dasar omset dari perusahaan-perusahaan yang ada, gitu ya? Apakah dari modal usahanya, seperti itu ya. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan segmentasi untuk kredit SME ya. Nanti yang kedua juga kita lihat lagi target market untuk kredit SME itu apa saja ya. Nanti kita lihat apakah kita hanya nanti misalnya hanya mengambil calon debitur itu dari nasabah yang kita ada, gitu ya, ataukah dari suatu usaha yang terbaik di wilayah kita, seperti itu ya. Nanti kita lihat lagi itu yang terkait dengan target market kita. Dan yang ketiga yang terkait nanti adalah mengenai risk acceptance kriteria. Jadi nanti kalau kita mau memproses kredit, permohonan kredit dari debitur atau dari calon debitur, itu apa saja sih kriterianya? Minimal kriterianya itu apa? Jadi yang utama ketika kita mau memprospek ya atau mau menangani calon debitur itu minimal harus masuk di dalam kriteria RAC kita. Seperti itu ya. Nanti ada beberapa juga kriteria-kriteria apa saja yang bisa kita masuk ke dalam calon debitur kita. Ya, kalau intinya untuk kredit SME ini itu adalah kita membiayai kredit untuk yang sifatnya produktif, ya, untuk kegiatan usaha, ya, bukan untuk yang misalnya untuk membeli rumah gitu ya, itu tidak. Tapi kita untuk membantu perusahaan-perusahaan baik perorangan ataupun berbentuk PT yang tujuannya nanti kita membantu untuk memberikan apa? Kredit modal kerja, kredit investasi seperti itu. Ya. Lalu nanti yang keempat kita lihat lagi nih. Kalau kita lihat suatu nasabah nih ya, nasabah yang bisa kita jadikan nanti calon debitur segmen SME ini kayak apa aja sih, identifikasinya nanti kita lihat ya. Dan yang kelima nanti selintas akan juga dibahas terkait dengan organisasi segmen SME. Kenapa ini juga perlu teman-teman tahu, tujuannya adalah nanti siapa sih pemegang kewenangannya ya. Di dalam organisasi itu nanti terlihat misalnya untuk limit kredit sampai dengan 5 miliar itu siapa saja yang memutus kredit. Seperti itu ya. Kalau 10 miliar siapa, kalau 25 miliar siapa, seperti itu. Ya. Dan yang terakhir teman-teman juga akan nanti kita diskusikan yang kaitannya dengan proses kredit. Ya. Proses kredit ini mulai dari inisiasi kredit gitu ya. Kita mau memulai misalnya kita target market kita sudah ada nih. Kita mau mulai memprospek dia seperti apa. Mulai dari inisiasi sampai nanti mengkolek data, memproses kredit itu sendiri ya, sampai dengan nanti membuat nota analisa, memutus kredit, lalu pencairan kredit ya, seperti itu. Lalu nanti setelah pencairan kredit apa yang kita lakukan? Kita harus tetap monitoring
gitu kan ya, monitoring. Oh, nanti kalau misalnya udah sampai dengan monitoring, pada saat misalnya kita memberikan kredit modal kerja yang jangka waktunya 1 tahun gitu ya, oh ada nanti tugas kita itu sebagai RM ya, RM itu nanti harus membuat apa, proses perpanjangan kredit ya. Nanti akan lebih jelas lagi, lebih detail lagi di proses kredit SME. Ya, jadi dari pagi sampai dengan nanti siang jam 12 agenda kita seperti ini. Ya, oke. Sampai sini kira-kira ada nggak teman-teman yang mau ditanyakan dahulu? Boleh, monggo. Sebelum kita masuk ke segmentasi. Ada yang mau ditanyakan? Jangan ragu-ragu ya. Jadi kalau mau bertanya saja. Nanti bisa lebih lebih memperjelas, lebih paham gitu ya teman-teman terkait dengan segmen SME ini ya. Kalau belum ada yang mau bertanya, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, di dalam segmentasi SME ini gitu ya, kita itu membiayai suatu usaha gitu ya yang sifatnya produktif gitu ya, sifatnya produktif dan memang ada beberapa kriteria yang harus kita pegang ya. Ini yang terkait dengan kriteria dari modal usaha. Jadi kita lihat kalau yang namanya segmen SME, kita lihat juga ada dari 3 ya. 3 itu adalah dari kriteria yang modal usahanya si nasabah atau calon debitur kita itu seperti apa. Lalu nanti kita lihat juga kriteria dari sales tahunannya. Gitu ya, sales tahunannya. Dan yang 3 nanti ada dari GAS atau apa? Gross annual sales-nya. Ya. Jadi misalnya kalau dia nih misalnya di kriteria modal usaha dikatakan bahwa kalau untuk usaha kecil yang memiliki modal usahanya itu dia range-nya di atas 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Ya, modal usahanya. Nah, modal usahanya itu tentunya yang di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Contohnya, misalnya kita mau membiayai toko toko sembako gitu ya. Toko sembako yang jual beras, gula, minyak gitu ya. Dia punya toko atau punya ruko. Nah, kita lihat dulu usahanya dia itu modalnya itu berapa. Kalau dia memiliki modalnya range-nya 1 miliar sampai dengan 5 miliar, tapi di luar toko yang dimiliki atau ruko yang dimiliki. Seperti itu, ya. Tapi kalau misalnya rukonya saja sudah mahal gitu kan ya, ya itu kita kita memang keluarkan dulu. Keluarkan nilai tanah dan bangunan tempat usaha dia. Ya, jadi betul-betul kalau yang namanya untuk usaha kecil itu range-nya modal usahanya 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Ya, seperti itu. Nah, ini di samping itu juga untuk modal usaha nanti kita bagi lagi. Ada yang pertama tadi adalah di usaha kecil, dan kalau yang ini adalah usaha menengah itu range-nya itu antara 5 miliar sampai dengan 10 miliar. Ya, kembali ini juga tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha si nasabah kita. Ya, itu kriterianya kalau kita melihatnya dari modal usaha nasabah kita. Ya. Oke. Dan kalau yang kedua, ini kita lihatnya adalah kriteria hasil penjualan tahunan.
salesnya dia itu berapa, gitu ya. Jadi kalau kita lihat, kita bagi dua lagi kaitannya dengan usaha kecil dan usaha menengah, ya. Kalau usaha kecil itu salesnya per tahun ya, selama 1 tahun salesnya itu berkisar antara 2 miliar sampai dengan 15 miliar. Itu kita kelompokkan nanti untuk yang apa namanya segmentasi SME yang usaha kecil. Tapi kalau yang untuk usaha menengah, dia penjualan selama 1 tahunnya itu adalah 15 miliar sampai dengan 50 miliar. Jadi mungkin di sini ada pertanyaan lagi. Lah kalau misalnya penjualannya dia sudah sampai dengan 60 miliar, gitu kan ya, boleh nggak kita prospek? Kan seperti itu ya. Nanti kita lihat lagi, apakah dia masih kalau di salesnya dia nggak masuk, tapi kita lihat lagi, masuk nggak kriteria modal usahanya? Seperti itu. Ya, jadi nanti kita lihat kriteria termasuk yang satu lagi, yaitu di kaitannya dengan apa namanya gross annual sales-nya, gitu ya. Jadi intinya apa namanya kita lihat lagi nanti gross annual sales-nya itu harus di bawah 50 miliar, gitu ya. Tapi yang kita bisa berikan limit kreditnya adalah berkisar antara 500 juta sampai dengan 20 miliar per nasabah, ya, seperti itu. Oke, lalu apalagi selain dasarnya dari gross annual sales, kita lihat lagi bahwa apa namanya dia memiliki badan usaha yang bukan perorangan, berarti apa? PT misalnya gitu ya, bisa PT, bisa CV gitu ya. Nah, ini limit kreditnya berkisarnya misalnya antara 200 sampai 500 juta. Ya. Lalu ada lagi namanya KASB. Apa itu? Kredit atas dasar surat berharga. Gitu ya. Ini bisa saja misalnya dia memiliki apa? Deposito misalnya gitu ya. Nanti kita berikan kreditnya misalnya katakanlah 90% dari nilai depositonya. Seperti itu. Ya. Ini bisa kita juga ini akan lebih apa ya? Akan lebih aman karena apa? Deposito di Bank Mandiri. Seperti itu kan ya. Nah, nanti kita apa namanya berikan kreditnya mungkin berkisar 90% dari deposito itu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ya mudah saja nanti kita tinggal apa cairkan deposito itu untuk menutup kredit KASB ini. Ya. Seperti itu. Jadi ada juga nanti kita misalnya memberikan kredit yang di luar negeri bisa saja. Sepanjang kriteria tadi ya, modal usaha ya, lalu juga dari penjualan selama setahunnya seperti apa. Ya, kita juga bisa memberikan yang namanya itu apa bank garansi, fasilitas bank garansi bisa. Ya, selain kredit, kita juga bisa memberikan fasilitas bank garansi. Ya. Lalu target kita apa lagi ya? Segmen kita apa lagi ya? Oh iya, kita juga bisa juga misalnya memberikan kredit kepada apa? Nasabah yang sudah ada di Bank Mandiri. Kalau nasabah yang sudah di Bank Mandiri itu nasabah apa ya? Misalnya dia sudah memiliki apa? Tabungan. Ya, tabungan bisnis, dia sudah mempunyai rekening giro, itu bisa kita berikan kredit. Ya. Lalu di samping itu juga kita memberikan kreditnya apa? Kepada koperasi. Seperti itu, ya. Koperasi bisa juga nasabah kredit usaha kecil nanti untuk ditingkatkan menjadi kredit SME juga bisa. Ya. Seperti itu apa namanya kaitannya
dengan segmentasi untuk SME. Ya. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Jangan diem aja loh, nanti kalau diem aja itu jadi nggak jelas mengerti, paham, atau nggak ngerti. Seperti itu ya. Bertanya aja deh, ini kan kita juga cukup banyak ya pesertanya, jadi lebih baik teman-teman, biasanya saya tahu namanya anak mahasiswa itu lebih ini loh, lebih kreatif, keinginan tahunya banyak kan gitu ya. Jadi silahkan deh kalau mau bertanya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Izin bertanya, Bu. Boleh, mau bertanya. Siapa nih? Alif Muhammad Fawaz. Ya. Izin bertanya tadi terkait dengan kriteria modal usaha itu, yang dihitung dalam modalnya itu secara keseluruhan itu termasuk kayak bahan baku atau bahan-bahan lainnya atau hanya cash saja, Bu. Terus yang kedua, untuk kriteria hasil penjualan tahunan, mungkin ada beberapa perusahaan yang sales-nya itu gede, tapi kalau kita cek lagi itu biaya operasionalnya mungkin cukup tinggi dan ujung-ujungnya kayak labanya mungkin dihitung kecil. Itu masuk ke dalam pertimbangan atau tidak, Bu? Atau hanya fokus ke hasil penjualan tahunan saja? Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih. Iya, oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi tadi yang pertama adalah kaitannya dengan kriteria modal kerja, modal usaha ya. Kriteria modal usaha, apakah itu termasuk di dalam bahan baku gitu kan ya, atau uang kas saja yang dia miliki gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan modal usaha tentunya begini. Kalau dia untuk katakanlah mengupayakan tadi saya contohkan dengan toko kelontongan ya, toko kelontongan atau yang menjual bahan pokok gitu kan ya, bahan pokok beras, minyak dan lain sebagainya. Nah, yang namanya modal usaha itu tentunya termasuk di dalamnya adalah apa? Si barang-barangnya yang dia untuk jual. Bisa bahan bakunya ya, bahan baku itu bisa si beras itu sendiri, si minyak itu yang sudah dia miliki. Gitu ya. Dan juga ada apa? Ya uang mungkin kan di dalam menjalankan suatu usaha, tentu dia enggak hanya modal dia hanya punya beras tok atau dia punya minyak tok atau punya sabun tok yang untuk dijual gitu ya, tapi tidak, artinya dia juga akan memiliki apa, uang yang tidak terlampau banyak mungkin ya, uang untuk kaitannya nanti pada saat dia menjual katakanlah gitu, persediaan cadangan untuk berasnya atau untuk minyaknya sudah mulai habis nih, gitu kan ya. Dia memiliki uang itu. Jadi yang dimaksudkan namanya modal usaha itu adalah baik uang kas yang dia miliki, gitu ya, juga nilai-nilai persediaan ya, atau bahan baku yang untuk dia lakukan, untuk dia usahakan untuk dia jual ya. Jadi tidak saja yang terkait dengan uang tunainya saja, karena kan namanya ketika dia untuk membeli untuk membeli beras atau minyak itu kan dia butuh uang, itu juga membutuhkan modal ya kan. Nah, jadi uang yang dia miliki sudah berubah menjadi persediaan beras, persediaan minyak ya, seperti itu. Jadi dimasukkan ke dalamnya juga persediaan bahan baku gitu ya. Itu termasuk di dalam modal usaha. Ya. Oke. Yang pertanyaan kedua adalah yang kaitannya misalnya penjualannya dia lebih dari 50 miliar. Seperti itu. Tapi mungkin biaya-biaya operasionalnya besar.
Lalu tadi dibilang juga bahwa labanya nggak terlalu besar. Nah, itu nanti berbeda. Ya, berbedanya apa? Nanti kita masuk ke dalam analisa kuantitatif. Bagaimana kita lihat kalau misalnya dia salesnya katakanlah dia 60 miliar tapi biaya operasionalnya besar sekali, misalnya 80%, mau nggak kita membiayainya? Seperti itu ya. Nanti ada beberapa pertimbangan lain. Jadi di dalam untuk melihat segmentasi SME ini kita belum sampai melihat kepada biaya operasional dan kepada laba yang dia peroleh di dalam kriteria ini ya. Jadi kita lihatnya dari modal usaha dan dari penjualan selama 1 tahun dulu ya. Tentunya nanti kita teliti lagi di dalam penjualan 1 tahun itu betul-betul penjualan dari usaha si nasabah kita. Siapa tahu mungkin misalnya, oh ini ternyata salesnya tahun 2021 sampai mencapai 60 miliar. Tapi kita mau masuk nih ke situ. Waduh, tapi kita ingat lagi kriterianya bahwa untuk segmen SME ini cuma 50. Kita teliti lagi omset penjualan mana yang dia masukkan. Gitu kan? Kita teliti lagi. Mungkin saja terjadi bahwa dia penjualannya itu dia memiliki beberapa usaha. Gitu ya. Jadi kita harus teliti lagi ke dalamnya. Dalam penjualan itu. Harus betul-betul yang akan kita biayai usaha itu. Ya, penjualannya itu. Oh, ternyata mungkin dia waktu itu, oh saya menjual aset yang tidak digunakan, gitu kan ya. Tapi dia masukin ke dalam hasil penjualan sehingga mencapainya lebih dari 60 sampai mencapai 60 miliar. Seperti itu ya. Jadi kita memang betul-betul harus teliti dulu penjualan itu yang betul-betul hanya untuk usaha yang bersangkutan yang akan kita biayai. Ya, seperti itu Mas. Jadi penjelasannya baik dari kriteria modal usaha dan juga dari kriteria penjualan selama 1 tahun. Ya, nanti kita lihat lagi pencatatannya dia sudah benar atau belum. Betul-betulkah penjualan dari usaha dia yang dimasukkan ke dalam sales selama 1 tahun. Ya, oke, bisa dipahami ya. Oke, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau semua sudah paham, kita masuk ke target market. Ya, target market SME ini yang seperti apa sih? Nah, gini ya. Intinya kan kita di dalam menentukan target market yang akan kita masuk gitu ya. Itu yang betul-betul yang untuk usaha ya, yang sifatnya produktif itu adalah nomor 1 ya. Nomor 1. Nah, tapi di antara usaha-usaha yang produktif ini mana sih yang bisa kita masuk? Sorry. Yang pertama adalah jenis usaha yang potensial. Ya, apa sih yang dimaksud usaha potensial? Di sini itu kita betul-betul lihat suatu usaha ya, prospek usaha yang baik. Nanti kita lihat lagi yang namanya proses usaha yang baik itu seperti apa, gitu ya. Nanti kita mesti lihat lagi kedepannya, gitu ya. Kedepannya usaha ini ketika kita kasih kredit masih tetap eksis enggak ya? Tetap baik apa enggak ya? Misalnya seperti itu. Kita bandingin juga dengan kita gabung nih ya penjelasannya di sini dengan past performance-nya dia seperti apa. Ya, past performance itu biasanya kita kalau akan masuk kita harus minta adalah kinerja dia 2 tahun terakhir seperti apa.
Ya, misalnya kalau sekarang tahun 2022, berarti kita akan mintakan performance dia di tahun 2000 dan 2021. Seperti apa? Jadi performance dia 2 tahun terakhir seperti apa, gitu kan ya? Dan kira-kira prospek usaha ini bagus apa enggak? Contoh, misalnya kalau kita lihat masa pandemi inilah ya, pandemi ini 2 tahun sudah hampir kita jalan 3 tahun gitu ya. Kita lihat usaha apa sih yang paling memiliki prospek yang baik? Coba kira-kira teman-teman tahu nggak prospek usaha yang baik di masa pandemi ini apa? Yang booming lah gitu, apa kira-kira? Apa coba? Ada yang bisa kasih masukan? Misalnya adalah kaitannya dengan apa? Kesehatan atau vitamin gitu ya. Dia bisa juga distributor atau agen vitamin gitu kan ya. Lalu apa? Terus usaha apa ya? Alat kesehatan gitu ya. Alat kesehatan dulu, masker juga banyak ya segala macam ya. Itu terus juga kaitannya yang berkembang di saat pandemi ini adalah usaha jasa pengantaran gitu kan ya. Dulu kan orang nggak mau tuh yang namanya apa, ketika masa pandemi ini ya, kita mau pergi, mau beli makan, beli apa, kita nggak mau pergi gitu kan ya. Sekarang apa yang booming itu kan, udahlah kita pesan aja online lah gitu kan ya. Nanti kita udah langsung tinggal terima di rumah misalnya seperti itu. Atau juga apa, bidang usaha apa nih, yang jual kuota internet. Coba bayangin teman-teman kuliah di rumah gitu kan ya, di rumah, tapi kuotanya harus kenceng dong, wifi-nya harus kenceng dong, supaya bisa ngikutin apa perkuliahan dengan baik ya. Itu juga cukup bagus. Terus apa lagi kira-kira usaha apa nih yang cukup baik? Tapi kita lihat juga lagi, usaha apa sih yang ketika pandemi ini yang jatuh? Kira-kira apa? Ada teman-teman yang tahu kira-kira usaha apa yang paling mengalami dampaknya tuh luar biasa ketika masa pandemi ini? Ada yang tahu? Pariwisata, Bu. Pariwisata mungkin, Bu. Betul, pariwisata, perhotelan. Waduh, itu betul-betul mati. Hotel aja, bayangin selama 2 tahun itu betul-betul apa namanya mati lah gitu ya. Baru mulai ketika pandemi ini tahun kedua, orang mulai memberanikan diri gitu kan ya, mulai mau ke hotel. Waduh, harganya turun jauh banget perhotelan. Terus apa, transportasi mati ya kan. Coba kalau dulu teman-teman yang kuliah di Bandung, rumahnya di Jakarta, bolak-balik naik apa, misalnya naik travel atau naik kereta api kan gitu ya. Gitu, enggak ditahan, enggak mau pergi deh ke kampus, wong namanya juga online gitu kan. Bahkan kosnya di Bandung udah berhenti dulu lah, daripada biaya mendingan aku online ininya kuliahnya di Jakarta aja atau di rumah saja kan, seperti itu ya. Itu juga turun jauh. Akibatnya apa? Yang namanya properti itu juga agak turun ya, seperti itu. Pariwisata, perhotelan, transportasi gitu kan ya. Waduh, luar biasa itu ya. Sampai namanya hotel itu murah meriah. Murah meriah. Waktu itu saya juga apa ya, pas waktu itu saya juga ada ngajar juga gitu kan ya, ngajar juga. Waktu itu saya kemana ya, ke Jawa Tengah ya. Jawa Tengah saya nggak mau naik pesawat gitu, saya nggak mau. Tapi saya maunya apa,
naik mobil aja. Naik mobil enak, lancar ya kan? Naik mobil sendiri lancar. Hotel murah-murah gitu kan? Seperti itu. Jadi itu yang betul-betul yang kena dampaknya. Terus apalagi ya? Ini usaha apa ya? Developer, pembangunan rumah gitu. Pembangunan rumah juga kena dampaknya. Dampaknya itu luar biasa. Gitu ya. Makanya mungkin yang developer itu yang agak sulit itu adalah ketika dia mau membangun. Lah kalau dia mau menjual rumah kalau belum dibangun, siapa yang mau lihat? Siapa yang mau beli kan gitu ya. Seperti itu. Ya. Apalagi ya usaha apa ya. Dan juga hampir sebagian besar dari apa namanya? Segmen SME yang kena dampaknya itu luar biasa, kena dampaknya. Makanya kalau teman-teman dengar ya berita-berita misalnya bahwa pemerintah memberikan fasilitas restrukturisasi terutama untuk debitur SME. Ini yang paling banyak sekali dampaknya yang kena. Yang usaha-usaha kecil itu kena dampaknya, ya. Bahkan mereka banyak yang mem-PHK-kan, ya kan? Sekarang misalnya dia usahanya apa gitu, katakanlah developer juga sebagian segmen SME ya, nggak bisa jualan rumahnya. Lah gimana mau jualan loh rumahnya juga nggak ada, misalnya gitu ya. Itu sangat-sangat berpengaruh, makanya dia dilakukan restrukturisasi kredit seperti itu ya. Jadi kalau kita mau melihat jenis usaha yang potensial gitu ya, kita lihatnya tidak saja ke ke yang performance-nya ya, jadi 2 tahun terakhir itu seperti apa, tapi juga ke depannya mau seperti apa. Kira-kira usaha ini bagus apa enggak? Seperti itu ya. Itu yang paling pokok. Karena apa? Intinya ketika kita mau memberikan kredit, bukan saja keberhasilan kita ketika kita bisa mencairkan kredit nih 10 miliar, 20 miliar, waduh hebat sekali gitu ya. Bukan itu. Tetapi apa? Bahwa kredit yang kita berikan itu tetap berkualitas baik sampai jangka waktu kreditnya berakhir. Seperti itu. Oleh karena itu sangat dibutuhkan yang namanya apa? Kita harus bisa melihat prospek usaha nasabah ini ke depannya sampai dengan jangka waktu kredit itu tetap baik, tetap lancar. Itulah. Ya, saya kira seperti itu. Lalu bagaimana kita melihatnya bahwa ada nih usaha yang potensial itu di mana lihatnya? Kita lihat di wilayah sendiri. Misalnya contoh kalau di Bandung ya, karena saya pengalamannya banyak di Bandung nih ya. Di Bandung, wilayah Bandung itu yang potensial apa? Seperti itu. Oh, kita lihat di Bandung itu banyak industri gitu ya. Industrinya apa? Macam-macam. Ada industri kreatif, ada industri tekstil, perdagangan, macam-macam. Ya. Nah, kita lihat daripada potensi wilayah sendiri kita itu seperti apa. Seperti itu. Itu memang yang namanya Bandung itu industri tekstilnya banyak sekali, tapi dari yang banyak itu kita harus bisa memilah yang paling baik, yang memiliki prospek usaha yang baik. Seperti itu. Ya. Yang ketiga kita lihat lagi juga bahwa yang kita nanti yang jenis usaha potensial itu yang apa? Yang dia bisa memberikan nilai tambah produk. Gitu ya. Nilai tambah produk itu apa? Ada added value-nya. Seperti itu ya. Jadi jangan hanya misalnya kayak macam udahlah saya punya usahanya itu dia ada pohon albasia, udah saya tebang terus jual aja kayunya. Bukan hanya seperti itu, ya kan?
Tapi dia misalnya apa, oh dilakukan penggergajian, ini itu sudah menjadi papan, bisa udah untuk apa dijual kepada pabrik apa furnitur seperti itu ya. Jadi sudah ada yang nilai tambahnya ya, nilai tambah produk. Dan tentunya juga usaha yang kita akan biayai juga yang tentu yang memperoleh dukungan dari pemerintah. Nah kalau nggak dapat dukungan dari pemerintah, jangan kita kasih. Contoh apa sih yang dikasih dukungan dari pemerintah? Banyak usaha-usaha kecil yang memiliki izin tentunya dari pemerintah, ya kan? Nah, tapi ada loh usaha yang kecil, usahanya rumahan, salesnya tinggi, tapi nggak dapat dukungan pemerintah. Contohnya apa? Jualan narkoba, tuh. Ya kan? Jadi itu kan untungnya gede, makanya orang banyak yang jualan kayak gituan. Merusak, ya kan, merusak rakyat. Makanya tidak ada dukungan pemerintah, justru dilarang ya. Oleh karena itu yang kita lihat adalah suatu usaha yang memperoleh dukungan dari pemerintah. Ya, seperti itu. Ya, kalau yang terakhir yang kaitannya dengan past performance jenis usaha, kita lihat lagi. Nah, kalau Bank Mandiri itu seperti ini. Bukan saja kita lihat dari performance usaha tersebut, gitu ya. Kan kalau misalnya kita mau membiayai toko kelontong, gitu kan ya, kebutuhan sehari-hari, kita butuhkan ya past performance 2 tahun terakhir, misalnya gitu kan. Tapi kita lihat juga kalau Bank Mandiri melihatnya usaha-usaha itu di masa lampau seperti apa. Ya, contohnya begini. Misalnya kalau ada usaha yang tidak kita bisa berikan kredit dulu. Gitu. Contohnya misalnya kita belum bisa memberikan kredit kepada developer untuk pembelian tanah, lahan, gitu misalnya. Kenapa? Karena past performance usaha developer yang tujuannya untuk membeli lahan itu lebih banyak dipakai yang spekulatif. Misalnya seperti itu ya. Jadi kita nggak mau, Mandiri nggak mau memberikan yang sifatnya spekulatif hanya untuk membeli tanah, tapi dia tidak bangun rumahnya. Nah, kalau dia tidak bangun rumahnya, tidak bisa dijual. Kalau tidak bisa dijual, enggak punya dia ini penghasilan. Lah kreditnya kapan bayarnya? Seperti itu ya. Jadi memang dari usaha-usaha kredit-kredit yang sudah kita berikan gitu ya, Bank Mandiri selalu melihat past performance-nya seperti apa. Apakah kita mau masuk ke usaha itu lagi atau tidak? Ya, seperti itu yang selalu memang kita lakukan. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada suatu usaha yang katakanlah kita nggak bisa masuk situ, ya kita hampir semuanya kita bilang kita jangan masuk dulu ke usaha itu. Seperti itu ya. Jadi kantor pusat itu selalu memonitor, selalu meneliti usaha-usaha apa yang memang bagus dan juga performa sebelumnya bagus juga. Ya, tapi kira-kira teman-teman paham yang kaitannya target market yang akan kita masukin untuk segmen SME itu yang jenis usaha produk potensial seperti ini ada 5 ya. Nah, yang ini juga ada masalahnya adalah pembatasan sektor usaha selektif ya. Nah, apa sih yang dimaksud pembatasan sektor usaha selektif? Jadi kalau kita tahu ya beberapa tahun terakhir itu yang namanya industri tekstil itu selektif. Nah bayangin, dulu saya di Bandung gitu kan ya, saya banyak di Bandung. Di Bandung banyak industri tekstil, tapi dibilangin bahwa
industri tekstil ini selektif, gitu ya. Artinya tidak bisa semua kita masuk. Artinya apa? Kita boleh masuk ke industri tekstil, tetapi yang sangat-sangat selektif. Gimana kita melihatnya? Misalnya kita lihat lagi kembali kepada past performance dia. Pengalaman dia seperti apa? Selama ini dia seperti apa? Gitu. Pengalamannya sudah berapa tahun? Apakah dia pernah jatuh? Gitu kan ya? Apakah dia pernah menikmati dapat kredit dari bank lain tapi kolektibilitasnya macet? Seperti itu. Jadi kita betul-betul harus selektif yang kembali kembali yang memiliki potensi usaha yang baik juga, ya. Terus juga ada misalnya kalau lihat lagi kalau harga produknya itu misalnya terlalu bergejolak, bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Itu yang agak sulit buat kita memprediksi, ya kan? Kalau harga produknya naik turun tidak stabil, nanti kita mau mengecek kemampuan membayar debitur kita seperti apa, ya, atau namanya istilahnya itu repayment capacity-nya seperti apa dia untuk membayar kredit yang kita berikan. Jadi diharapkan yang namanya harga produk itu harus stabil. Seperti itu ya, karena kan kita nanti buatkan asumsinya, oh iya harga produknya sekian, konservatifnya kira-kira kita tentukan berapa sih untuk kita bisa melihat kepada kedepannya nanti dia bisa untuk melunasi kreditnya kepada Bank Mandiri. Ya, jadi seperti itu yang kita lihat ketika kita mau masuk menargetkan pasar kita itu kemana saja. Ya, justru penentuan di dalam target market yang akan kita masukin itu yang itu yang paling penting, gitu ya. Itu paling penting. Kenapa? Itu untuk penentuan kita. Betul nggak kita masuk ke suatu usaha yang potensial, yang baik, yang betul-betul misalnya potensi wilayah tersebut, ya. Seperti itu. Jadi memang betul-betul ini yang paling krusial kita menentukan target market. Ya, di dalam nanti juga penentuan target market juga biasanya RM itu yang mengelola kredit ya di Bank Mandiri. RM itu Relationship Manager. Itu ketika mau masuk ke target market ke suatu usaha tertentu itu sudah harus melakukan diskusi. Ya, diskusi dengan atasannya, dengan teman-teman dari risk ya, dari risknya. Nanti boleh, oh iya oke, kita boleh masuk kepada target market ini misalnya gitu. Sudah ada kesepakatan. Ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, dari usaha potensial ini ya, dari prospek usaha, wilayah yang memiliki dukungan pemerintah pas performance-nya usaha yang baik gitu ya, yang mana gitu kan ya. Nah ini, jadi kalau kita sudah lihat ada yang pertama yang akan kita masukin gitu ya, yang akan kita lihat itu adalah yang pertama adalah dari mana? Nasabah existing, gitu ya. Jadi kita lihatnya dari mana? Kita menentukan target market itu kita lihatnya dari nasabah kita dulu aja. Ya, nasabah existing itu bisa nasabah tabungan, giro, deposito, gitu ya. Itu kita lihat. Nah, nanti ada kriteria tertentunya. Misalnya nasabah dengan tabungan yang transaksinya besarnya berapa banyak. Lalu ada pengendapan dananya berapa. Itu kita lihatnya dari mana? Dari nasabah existing kita. Ya, jadi untuk mencari target market itu pertama kita lihat dari nasabah existing kita. Toh yang namanya nasabahnya Bank Mandiri kan cukup banyak. Mungkin ada yang belum tereksplor untuk kita biayai
kreditnya, seperti itu ya. Jadi sumbernya kita lihat dari nasabah existing bank kita, atau kalau teman-teman nanti ditempatkan di suatu cabang, paling tidak kita lihat adalah nasabah existingnya cabang tersebut. Lihatnya gitu aja. Mana ya, diteliti dulu. Oh, mungkin yang pengendapan dananya cukup besar. Pengendapan dananya berapa? Udah ditentukan tuh. Ya, berapa, lalu aktivitasnya, transaksinya cukup besar. Itu yang nanti kita akan ambil. Ya, tentunya nanti ada beberapa kriteria tertentu juga. Ya. Yang kedua, kita lihat juga adalah dari pengusaha unggulan. Ya. Unggulan itu yang istilahnya pemain nomor satunya, baik nasabah Bank Mandiri ataupun yang belum jadi nasabah Bank Mandiri, untuk nanti kita biayai gitu. Misalnya contohnya kalau untuk misalnya di mana, katakanlah di Balikpapan nih. Di Balikpapan itu usaha yang banyak itu adalah membuat kapal gitu ya. Nah, banyak yang membuat kapal tugboat gitu ya, yang besar-besar itu ya, untuk mengangkat untuk kayu dan lain sebagainya ya, atau untuk batu bara gitu ya. Nah, itu kita lihat lagi, dia pemain utama atau tidak, seperti itu. Jadi yang kita mau itu adalah dia nasabah kita, bagus. Kalaupun tidak nasabah kita, enggak apa-apa gitu ya. Nah, tapi dia diupayakan yang sebagai pengusaha unggulannya, pemain nomor 1 kah, atau misalnya 10 pemain terbaik atau terbesar lah di daerah itu. Itu yang akan berpotensi untuk kita biayai untuk segmen SME-nya. Ya, tentunya nanti kita lihat lagi tadi kriteria yang tadi. Dari sales per tahunnya berapa, modal usahanya berapa. Ya, jadi ini terkait nih ya, dari yang tadi halaman 1 sampai nanti yang terakhir pun itu akan terkait terus. Ya, ini sebagai dasarnya. Ya. Oke. Lalu yang akan kita masukin juga sebagai target market kita itu apa? Koperasi karyawan. Koperasi karyawan, BUMN atau grup usaha unggulan. Kalau contohnya koperasi karyawan BUMN, misalnya di sini misalnya ada karyawan dari Telkom misalnya gitu ya. Telkom kan BUMN tuh, Telkom. Nah, kita masuknya kemana? Ke koperasi karyawannya, PT Telkom. Misalnya seperti itu ya. Nanti kita kasih kredit kepada koperasi karyawannya, untuk nanti koperasi karyawannya meneruskan kepada karyawannya. Seperti itu ya. Bisa juga misalnya kita kalau bisa juga misalnya kepada koperasi KAI gitu ya, kereta api gitu kan ya. Kalau di Bandung tuh itu Telkom, kereta api, Posgiro lah segala macam ya. Pokoknya yang BUMN lah ya, BUMN. Apalagi biasanya kalau kita mencari itu misalnya kalau rata-rata BUMN itu kreditnya juga diberikan oleh segmen corporate ya. Jadi kan nanti ada kalau SME atasnya itu komersial, lalu atasnya itu corporate ya. Nah, kalau kita tahu misalnya, oh saya udah dapat kredit dari Bank Mandiri juga, kita yang di corporate, oh nggak apa-apa, kita akan masuknya kepada koperasi karyawannya. Ya, seperti itu. Jadi memang kita itu di dalam bekerja atau dalam menentukan target market itu kita saling terkoordinasi dan saling terkait dengan unit-unit atau dengan divisi-divisi atau dengan grup lainnya di Bank Mandiri juga. Ya, jadi bisa dibilang betul-betul yang kita gali gitu ya. Yang kita gali itu adalah
yang di dalam Bank Mandiri dulu aja yang paling mudah seperti itu, ya. Bisa koperasi karyawannya, bisa juga koperasi mitra perusahaannya, bisa juga yang kita membiayai juga yang value change. Value change itu misalnya katakanlah kayak macam apa ya, Unilever gitu kan ya. Unilever itu sudah jadi nasabah Bank Mandiri untuk corporate misalnya gitu ya. Nah, tapi dia memiliki distributor atau agen-agen yang banyak sekali, ya. Nanti yang kita membiayai apanya? Agen-agennya itu. Seperti itu ya. Jadi betul-betul saya bilang tadi terkait dengan grup lain, grup corporate gitu ya. Itu kita bisa lihat bahkan kalau kita memberikan kredit kepada value chain yang dia juga sudah menjadi debitur Bank Mandiri, biasanya lebih rendah tingkat suku bunganya gitu ya. Kedua juga biasanya untuk agunannya pun dia bisa lebih sedikit dibandingkan apabila dia tidak yang intinya itu yang si tadi Unilevernya itu belum menjadi debitur Bank Mandiri, ya. Oke, sampai sini ada yang kurang paham? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan terkait ini masih terkait dengan target market ya. Nih, tadi penjelasannya misalnya katakanlah value chain ya, itu dari supplier gitu kan ya, atau distributor dari nasabah kita yang tadi saya cerita, dia bisa saja sudah yang intinya itu sudah menjadi debitur dari segmen corporate atau segmen komersial, ya. Dan juga misalnya kopi kapal api misalnya seperti itu. Kopi kapal api pembuatannya PT siapa tuh? PT apa itu sudah misalnya sudah menjadi debitur corporate atau komersial, gitu ya. Nah, kita koordinasi dengan RM-nya corporate atau komersial. Saya mau masukin ini dong, saya mau minta daftar dari distributornya, gitu kan, atau suppliernya atau agen-agennya. Itu bisa. Jadi kita memang gali di situ, ya, supaya apa? Supaya kita juga bisa masuk secara keseluruhan. Ya, misalnya tadi si kapal api secara corporate diberikan kredit dari Bank Mandiri, tapi nanti si suppliernya atau distributor di bawahnya mereka itu kita beri kredit juga, jadi lebih mudah, ya. Nanti pembayaran dari Bank Mandiri juga kan gitu ya, jadi itu akan lebih mudah secara kesatuan, nanti kita akan lebih mudah kontrolnya. Ya, itu yang terkait dengan value change, ya. Kalau tadi penjelasan yang terkait dengan koperasi karyawan BUMN sama ya, misalnya kita juga bisa masuk kok kementerian SDM lah atau kementerian BUMN, kita bisa masuk ke koperasi karyawannya, ya. Oke. Nah, kalau yang terkait dengan tadi ini nih, ini nasabah existing dengan kriteria tertentu, ya. Contohnya ini adalah di nasabah prima. Ya, jadi kalau yang namanya nasabah prima itu apa? Nasabah yang memiliki gitu ya, tabungan atau rekening giro gitu ya, yang minimal
gitu ya, minimal selama 4 bulan berturut-turut dengan rata-rata kasa itu dengan rata-rata current account, saving account ya kalau kasa itu, dengan rata-rata saldo yang mengendap itu adalah 50 juta per bulan, gitu ya. Jadi kita lihat tidak semua nasabah yang existing Bank Mandiri kita bisa menjadikan target, gitu ya. Tapi apa? Kita lihat adalah nasabah tabungan atau nasabah giro yang selama 4 bulan berturut-turut gitu ya, saldo uangnya ya yang tertera di dalam rekening tabungan atau rekening giro dia itu sebesar berapa? 50 juta per bulan. Seperti itu. Dan dan memiliki mutasi kredit minimum 100 juta per bulan. Apa yang dimaksud dengan mutasi kredit misalnya gitu ya. Jadi mutasi kredit itu bahwa katakanlah nasabah prima ini namanya Pak Abdul ya. Pak Abdul tabungannya selama 4 bulan berturut-turut itu saldonya uang yang tertanam di dalam di rekening itu ada 50 juta. Tetapi mutasi kreditnya artinya dia ada penerimaan ya, penerimaan dari pihak lain namanya mutasi kredit itu minimum 100 juta per bulan. Nah, si 100 juta per bulan ini bukan sekali 100 juta saja, bisa di secara bertahap lah ya. Ada yang misalnya 5 juta, 20 juta, 30 juta gitu terus. Tapi minimum selama 1 bulan itu jumlahnya mutasi kreditnya 100 juta. Seperti itu. Artinya apa sih yang kita minta kok harus ada mutasi 100 juta? Seperti itu ya. Jadi yang kita lihat tuh begini. Kalau si Pak Ahmad tadi itu dia seorang pengusaha gitu ya. Dia memiliki tabungan yang selama 4 bulan berturut-turut itu minimum 50 juta dan ada mutasi kreditnya 100 juta, kita bisa bertanya gitu ya. Kalau mutasi kredit itu biasanya ada pembayaran ada pembayaran kepada Pak Ahmad. Oh, mungkin dia ada hasil penjualannya masuk rekening ke Pak Ahmad. Seperti itu ya, mungkin dia menjualnya kepada banyak orang gitu ya, banyak sekali. Lalu penjualan itu tercatat di rekening pembayarannya masuk ke rekening tabungan dia. Itu yang namanya berupa mutasi kredit. Gitu ya. Nah, sekarang kalau yang dimaksud dengan mutasi debit apa? Nah, kalau mutasi debit berarti apa? Adanya pengurangan saldo tabungannya si Pak Ahmad. Biasanya buat apa pengurangannya itu? Oh, pengurangan tabungan itu yang pertama ya, kalau kita lihat dia sebagai pengusaha, itu adalah untuk apa? Beli bahan baku. Pertama, bahan baku. Kedua, biasanya untuk apa? Pembayaran gaji. Ya, pembayaran gajinya dia, seperti itu ya. Kalau pembayaran gaji pasti biasanya kepada karyawan-karyawannya. Kalau untuk bahan baku, berarti dari sisi apa? Suppliernya dia. Kayak tadi dia misalnya untuk membayar apa? Bayar beras, bayar minyak, bayar sabun kepada suppliernya dia. Ya, itu namanya mutasi debit. Ya, kalau mutasi kredit dia menjual kepada Pak Danu gitu kan ya, Pak Rizky gitu kan ya, kepada Michelle, kepada Lisa dan sebagainya, itu pembayarannya melalui rekening dia, masuk ke rekening dia, itu yang namanya mutasi kredit. Ya, samalah kalau teman-teman punya tabungan lalu dikirimin dari orang tua, pasti akan terlihatnya apa? Mutasi kredit, berarti ada penambahan. Gitu aja deh ya, biar mudah lihatnya. Kalau mutasi debit ketika teman-teman ngambil di ATM misalnya gitu ya,
untuk bayar apa, beli buku gitu kan ya, atau beli pulsa, atau beli apa, baju, nah, itu namanya mutasi debit. Ya, seperti itu yang penjelasan saja terkait dengan nasabah prima. Ya, memang yang kita tuju itu selalu adalah nasabah prima Bank Mandiri. Ya, oke. Kalau sekarang kalau yang dimaksud dengan non target market itu apa? Non target market dia yang pertama itu adalah ETB. ETB itu apa? Existing to bank. Jadi nasabah yang sudah existing gitu ya, sudah berbank sudah berbank mandiri, tapi baru selama 3 bulan. Seperti itu. Jadi biasanya Bank Mandiri belum mau gitu ya, belum mau melakukan penambahan kredit, atau dia tadinya kreditnya kredit mikro mau dinaikin jadi kredit SME yang sampai dengan 25 miliar misalnya gitu ya. Padahal dia baru jadi baru jadi debiturnya baru selama 3 bulan. Atau kalau kita lihat dari sisi pendanaan, kalau dia itu baru memiliki rekening tabungan baru 3 bulan, kita juga belum mau. Jadi kita harus lihat dulu mutasi kreditnya itu seperti apa, gitu ya. Istilahnya kita kenalan dulu lah, gitu ya, kenalan dulu di sisi dananya mereka seperti apa, nanti baru kita bisa masuk untuk kita prospek menjadi debitur Bank Mandiri, ya. Seperti itu. Jadi kalau yang utama tentu yang kita lihat yang ini nih, paling tidak kalau ini kan baru 3 bulan nih, nah kalau paling tidak ini dia nasabah itu sudah 4 bulan, ya, 4 bulan dengan minimum saldonya per bulannya itu 50 juta, ya, seperti itu. Dan ada mutasi kredit minimumnya selama per bulan itu 100 juta, ya. Tapi kalau yang 3 bulan belum mau kita prospek untuk jadi debitur. Tahan aja lah dulu. Tapi bukan berarti kita diemin. Jadi gini, kalau misalnya di sini kan aturannya ini 4 bulan nih, misalnya 4 bulan ini baru 3 bulan yang apa-apa. Kita dekatin sajalah dulu. Kita amatin dulu. Kita monitor dulu nih. Kira-kira dia bagus nggak nih ya, kita akan jadikan target market. Ya, selama 1 bulan itu kita lihat dulu. Oh, kok ternyata kok bagus ya, mutasi kreditnya ya, saldonya bagus ya. Nah, itu baru kita prospek. Seperti itu, ya. Nanti itulah yang tahapannya yang harus kita mulai, ya. Jadi jangan tunggu ini baru 3 bulan nih udah saya nggak mau prospek, nggak begitu, ya. Tapi kita tetap monitor, tetap jaga hubungan baik, tetap itu. Nanti ketika dia udah menjadi nasabah prima kita, baru kita prospek, ya. Kita jalin hubungan aja dulu. Oke. Nah, ini yang juga ada yang non target market, itu yang NTB atau new to bank, gitu ya. Ini adalah nasabah Bank Mandiri di luar nasabah prima, gitu kan ya. Di luar nasabah prima, value chain, koperasi dan ETB lainnya. Maksudnya gimana ya? Dia betul-betul belum prima, gitu kan ya. Dia juga bukan value chain-nya dari debitur kita, misalnya seperti itu ya. Jadi betul-betul yang di luar, ya, di luar di luar ketentuan dari target customer kita, ya. Oke. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Oke, kalau sudah paham kita akan lanjutkan dengan risk acceptance
kriteria atau RAC. Ya, RAC-nya kita itu seperti apa sih, gitu ya. Nah, ini. Sebentar ya, mohon maaf sebentar aja, sebentar. Saya minta izin dulu sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke risk acceptance criteria, ya, RAC. Apa sih apa kriteria umum dari Bank Mandiri untuk menentukan yang akan kita, yang bisa kita kita jadikan debitur gitulah ya, atau kita prospek gitu ya, itu yang seperti apa saja ya. Ini yang namanya risk acceptance kriteria atau calon debitur yang akan kita prospek lah gitu ya, secara umum. Ya, RAC-nya itu minimum usia, dari usia minimum usianya itu 21 tahun. Ya. Dia usianya 21 tahun. Ya. Lalu yang kedua, bahwa si nasabah ini atau calon debitur ini memiliki pengalaman usaha minimum 3 tahun. Gitu ya. Minimum usaha 3 tahun. Dan yang keempat, tidak terdapat informasi negatif. Artinya apa? Misalnya, setelah kita lihat dia misalnya apa namanya pernah memiliki kredit di bank lain, dia kolektibilitasnya seperti apa, gitu ya. Jadi kita lihatnya di situ pengalaman dia selama 3 tahun dengan kolektibilitas tentunya yang baik ya, informasinya yang baik seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, nanti kalau caranya gimana kita bisa tahu apa namanya bahwa debitur itu dengan tidak memiliki informasi negatif dari mana, misalnya gitu kan ya. Itu nanti kita akan mintakan namanya apa? Dari IDBI, keterangan dari IDBI, dari BI, dari SLIK OJK, ya kita dengar berita juga ya, seperti itu. Dan yang utama kita tentunya yang akan kita proses adalah yang memiliki NPWP dan legalitas usaha yang sesuai. Ya, jadi kalau kita lihat lagi usia minimum 21 tahun, gitu kan ya. Lihatnya dari mana dong ya? Kita lihat dari KTP-nya, kartu keluarga itu yang paling apa kita lihat ya, data-datanya di situ. Lalu pengalamannya usaha minimum 3 tahun gitu kan ya, kita lihat dari mana? Kita lihat dari izinnya, kita lihat dari akte pendiriannya gitu ya, kita lihat lagi dari izin-izin usahanya seperti dia seperti apa ya. Lalu yang tadi kaitannya yang tidak
tidak terdapat informasi negatif, tentu kita lihat dari yang paling penting kalau untuk perbankan kaitannya dengan pemberian kredit itu adalah dari IDBI, informasi dari BI. Ya, jadi ada suatu yang online lah ya gitu, kita bisa memasukkan nama berdasarkan KTP gitu ya, dan NPWP gitu kan ya. Nah, kalau perusahaan atas dasar akte pendirian dan NPWP, nanti kita membuat secara online, nanti akan muncul hasilnya seperti apa, gitu ya. Dan itu yang paling utama kalau kita mau memberikan memberikan kredit itu harus yang utama dari situ, ya. Oke, sampai sini, sampai RAC sini, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Nanti kita lanjutkan ke kaitan dengan identifikasi debitur, organisasi dan juga proses kredit. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Coba kita diskusi dulu. Yuk, siapa yang mau bertanya? Sudah paham semuanya? Ini kok ada yang sebagian tidak membuka kamera nih. Nggak mau dilihat ya? Oke, sekarang saya ada pertanyaan. Kalau tadi dibilang bahwa pengalamannya minimum ya RAC Bank Mandiri, dan ini bukan hanya Bank Mandiri saja ya. Jadi RAC ini hampir rata-rata setiap perbankan RAC-nya seperti yang tadi kita sampaikan ya. Usia 21 tahun, lalu pengalaman 3 tahun, tidak ada informasi negatif, dan yang keempat tadi adanya memiliki legalitas atau izin-izin usaha yang sesuai ya, seperti itu. Nah, kalau sekarang misalnya debitur yang akan kita nasabah yang akan kita jadikan target market gitu ya. Target market itu adalah katakanlah pengalaman dia baru 2 tahun. Apakah kita secara otomatis tidak akan kita jadikan menjadi debitur atau tidak? Atau kita langsung tolak? Gimana? Ya, monggo. Ya, gimana Mas? Siapa nih? Ogi. Ya, gimana Mas Ogi? Ini kalau masalah pengalaman kan mungkin relatif bagi masing-masing orang. Bisa jadi dia dari berlatar belakang orang tua yang memiliki usaha sendiri, jadi mungkin harus ditelusuri lebih lanjut lagi Bu, demi menjaga pertumbuhan. Siapa tahu meskipun pengalaman masih 2 tahun, namun ada faktor-faktor lain yang meringankan atau menguatkan calon debitur tersebut Bu, dibiayai oleh Bank Mandiri. Oke, bagus Mas Ogi ya. Oke, itu bagus. Ada lagi yang mau menjawab? Coba siapa ya? Siapa nih? Edomora Aurelia, aduh panjang banget nih, pasti orang Jawa. Edoria Aurelia Christopher Marpaung, orang Jawa nih pasti.